Kiai Haji Ali Nuruddin atau akrab disapa Ustaz Ali mendadak melantunkan syair iktiraf di hadapan jemaah pengajian rutinnya di Pondok Pesantren Ponpes Jabal Nur, Bukit Jabal, Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat 19 Agustus 2022 malam. Tentu saja kejutan itu menjadikan pengajian Saban Jumat malam Sabtu kali ini terasa istimewa dan berbeda dari biasanya. Mengapa Ustaz Ali melantunkan syair iktiraf? Tak lain karena pembahasan kali ini menyoal kebalikan hubbud dunia alias gila dunia, yaitu zuhud atau sikap benci terhadap dunia. Iktiraf merupakan syair yang berawal dari sebuah doa yang dipanjatkan Abu Nawas kepada Allah. Lirik iktiraf berkisah tentang hamba yang merendah di hadapan Tuhannya. Pada 2005 silam, almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari melantunkan syair iktiraf dalam sebuah lagu. Setelah itu, banyak penyanyi yang ikut melantunkan lagu iktiraf dalam berbagai versi, mulai dari grup nasyid Raihan sampai Sabian Gambus. Jika diterjemahkan, lirik iktiraf adalah sebagai berikut. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka jahim. Maka berilah aku taubat ampunan dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa yang besar. Dosaku bagaikan bilangan pasir, maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang memiliki keagungan. Umurku ini setiap hari berkurang, sedang dosaku selalu bertambah, bagaimana aku menanggungnya? Wahai Tuhanku, hamba-Mu yang berbuat dosa telah datang kepadamu dengan mengakui segala dosa, dan telah memohon kepadamu, jika Engkau mengampuni, maka Engkaulah yang berhak mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapakah lagi aku mengharap selain kepada Engkau? Syair iktiraf sangat selaras dengan sifat zuhud, yang menjadi bab kajian kali ini. Zuhud adalah sikap seorang muslim yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kondisi lain terjadi pada kebalikan sikap zuhud. Dalam kamus Islam, kondisi ini dikenal dengan istilah hubbud dunia atau gila dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa diri kalian. Namun, aku khawatir jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana ia dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian berlomba sebagaimana mereka berlomba dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Melandaskan pada kitab Nasyaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi sumber pengajian rutinnya, pengasuh Ponpes Jabal Nur Kiai Haji Ali Nuruddin mengatakan, salah satu hal yang paling dirisaukan oleh Rasulullah adalah ketika umat Islam sudah terjebak ke dalam sifat hubbud dunia atau cinta berlebih-lebihan kepada dunia. Menurut Ustaz Ali, hubbud berarti cinta dan dunia bermakna dunia. Sifat kebalikan zuhud itu mengakibatkan muslim sangat lemah. Umat muslim sangat banyak, namun tak punya daya, mirip buih di lautan. Hubbud dunia adalah sumber kehancuran umat. Ustaz Ali mengingatkan, hubbud dunia adalah cinta dunia yang menyebabkan manusia lupa pada Allah. Jika mencintai sesuatu, manusia seperti diperbudak yang dicintainya. Bukan tidak mungkin dia melakukan cara yang tidak diridai Allah. Di situ dikatakan dalam kitab Nasyaihul Ibad bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang niatnya hidup di dunia ini untuk akhirat, niatnya untuk akhirat, maka Allah akan mempermudah perkara urusan dunia. Tidak cuma itu, bahkan dunia itu akan mengikutinya. Caranya yang pertama dikatakan oleh Rasul bahwa menyedikitkan makan, berhenti sebelum kenyang. Yang kedua itu jangan menghindari, jangan suka dipuji oleh manusia. Karena Rasul mengatakan bahwa orang yang senang dipuji oleh manusia, maka orang itu sangat cinta kepada dunia. Sangat cinta kepada dunia. Maka dari itu, kalau orang itu niatnya di dunia itu untuk akhirat, maka apa yang mereka punya, nek coro Jawa itu tidak merasa duwe ini.
karunia Allah bahwa bagaimana menasarufkan dunia itu untuk mencapai kebahagiaan di akhir. Rasul saja itu sudah jelas mengatakan kalau niatnya hidup di dunia itu untuk akhirat, maka Allah akan mempermudah urusan dunia dan dunia akan mengikutinya. Kebalikannya kalau mereka itu suka pujian manusia, ya, segala apapun dia mengharapkan pujian, itu termasuk dunia. Kalau Rasul mengatakan termasuk cinta kepada dunia itu kan, itu diriwayatkan oleh seorang wali besar, ya, Syekh Abi Bakrin, itu seangkatan dengan Wali Junaid di negara Baghdad. Itu sangat unik, doa tersebut sangat unik, doa yang berupa syair. Beliau mengatakan diijazahi oleh sebagian ulama yang di situ dikatakan ulama yang sangat agung, diberi jaya. Itu setelah Jumat doa itu dibaca 7 kali kalau di dalam kitab sahabat seperti itu. Seperti ilahi lastu bil firdausi ahla wala aqwa ala nari jaim. Wahai Tuhan, aku ini tidak pantas. Kalau dimasukkan surga tampangku ini tidak pantas. Tapi aku tidak kuat kalau dimasukkan neraka jahim. Itu kan keunikan doa tersebut, itu kan tujuannya pengharapan mencari ridho Allah sebenarnya. Terus mengatakan dalam akhirnya itu kan, ampunilah dosaku ya Allah, segala kesalahanku ya Allah, tetapkanlah hatiku ke jalan yang lurus yang Engkau guna. Nah itu pada waktu doanya Abu Bakrin, Syekh Abu Bakar itu kan, ya Allah, aku akan melakukan semua kebaikan, namun aku tidak mau. Masih banyak kekurangan, maka maafkanlah ya Rabb. Seperti itu kan. Jadi dengan Allah itu, kerinduannya kepada Allah itu, beliau selalu merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Beliau seorang wali loh itu, seorang alim, alama, orang yang ahli makrifat, ya. Beberapa orang ahli makrifat. Betapa tawadunya seperti itu. Itu untuk introspeksi kita kan. Apalagi kita itu siapa kan, seperti itu. Kawan kita kena Sholibat ini kan kitab yang untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mengkaji kitab Sholibat kita bisa bermuhasabah. Cara Jawa bisa nepake hati ini. Ibadah kita itu tidak artinya apa-apa bagi Allah. Apakah kalau kita berbuat kebaikan itu akan bermanfaat kepada Allah? Tidak sama sekali. Allah sak dunia semua berlaku baik semua, tidak akan menambah keagungan Allah, tidak. Umpamanya sak dunia kira ibadah kepada Allah, Allah tetap kuasa, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ini sangat dalam sekali. Karena hakikatnya hidup di dunia kita tahu, hakikatnya ibadah kita tahu. Tidak sekedar mengerjakan, tapi saripatnya ibadah yang terkandung di dalamnya itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Karena apa? Kita tidak sekedar mengerjakan, namun kita mendalami hakikat ibadah. Kajian tersebut para jamaah itu tahu tujuan hidup dunia ini bukan tujuan, namun jembatan. Akhirat itu yang menjadi tujuan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Dunia merupakan tanaman yang akan
ditunai ya, akan ditunaikan di akhirat. Dan yang akan diambil ya amaliyahnya di akhirat itu adalah dunia merupakan bukan tujuan, dan akan lebih taat, lebih memahami hakikat kehidupan dunia. Di hadapan ratusan jemaahnya, Ustaz Ali menerangkan, Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk meninggalkan sama sekali urusan dunia. Namun semua urusan dunia jangan sampai mempengaruhi hati, pemikiran dan karakter seorang muslim. Ustaz Ali menegaskan, urusan dunia jangan sampai mempengaruhi kecintaan muslim pada urusan akhirat. Pentingnya meninggalkan rasa cinta pada dunia dan memilih zuhud telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Quran Surah Al-An'am ayat 32, yang artinya, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" Agar terhindar dari penyakit ini, Ustaz Ali mengungkapkan, sebagai seorang mukmin harus senantiasa memantapkan akidah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak mengingat kematian. Orang yang rajin mengingat mati, insya Allah akan mampu berlaku zuhud atau memelihara hatinya dari hubbud dunya.